Hai, gue Fani. Gue Grace. Welcome to Cuan Lab by Expandana. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara baru kita. Kita bakal bikin nih perdana namanya Cuan Lab, podcastnya Expandana. Buat teman-teman yang belum tahu, Expandana adalah platform edukasi dan investasi. Jadi kita bakal belajar banyak bareng nih tentang literasi finansial dan juga personal finance untuk diri kita. Nah, mungkin kenalan dulu nih. Nama aku Fani, aku CEO dari Expandana, dan di sini kita bakal ngobrol bareng sama gue Grace, Head of Content-nya Expandana. Oke, nah hari ini kita bakal ngebahas tentang Will Money Make You Happy. Kenapa nih kita bahas tentang topik ini? Nah, berhubung kemarin nih ada kasus yang lumayan hot juga, di mana mungkin teman-teman juga tahu tentang Meghan Markle dan Pangeran Harry yang memutuskan keluar nih dari keluarga kerajaan Inggris gitu. Padahal mungkin dalam kacamata orang-orang, wah kurang enak apa gitu ya, udah masuk jadi anggota keluarga kerajaan, secara finansial udah secure lah, pokoknya udah aman lah gitu. Kenapa kok nggak bahagia juga nih, misalkan seperti itu. Nah ini menarik nih buat dikulik. Bener gak Grace? Bener banget. Terus ngomongin kayak uang nih bisa bikin happy atau enggak, kayaknya masih jadi perdebatan sampai sekarang ya Van ya. Jadi kayak seberapa banyak sih uang yang harus lo punya supaya happy gitu. Dan apakah ada kata cukup, terus apakah emang iya makin banyak uang pasti makin happy. Uang itu tangible, kelihatan. Jadi karena kelihatan, fokusnya tuh jadi lebih gampang ditaruh ke situ dibandingkan kayak ngomongin kesejahteraan saat nanti kita udah pensiun. Itu kan nggak kelihatan dan masih nanti gitu, masih jauh gitu kan. Jadi itu kayak untuk naruh fokus ke situ susah. Terus kayak apa sih yang misalkan kalau kita ngomongin kayak well-being, gimana kalau kita ngerasa kapan sih kita udah ngerasa konten, gitu kan kayak agak susah kan, karena nggak terukur dan nggak kelihatan gitu kan. Beda dengan uang yang, oh iya ada jumlahnya, ada nominalnya, terus bisa kita tukerin barang yang kita mau, belum kayak ngelihat orang-orang punya apa, terus jadi pengen pakai juga. Nah itu jadi salah satu faktor yang kenapa orang tuh jadi kok fokusinnya ke uang banget nih gitu. Dan gue setuju sih. Kalau menurut gue ada satu lagi sih Van sebenarnya. Uang tuh kayak ada paradoksnya nggak sih? Kita tuh bekerja keras untuk dapetin uang, tapi pas uang itu udah ada, itu jadi kayak penting nggak penting tuh jadi kayak uang tuh penting banget, makanya kita harus kerja keras. Tapi di satu sisi lain, kalau lu fokusin semua hal dan semua energi lu ke uang, yang lain-lainnya tuh jadi terbengkalai gitu. Benar-benar. Pertama tadi karena si uang ini tangible, kita jadi gampang buat ngukur dan akhirnya orang jadi tanda kutip kayak keliru gitu ya. Membuat dia sebagai goalnya itu. Padahal goalnya tadi kan kalau kita fokus ke pertanyaan adalah bisa nggak nih kita jadi bahagia dengan uang. Nah, menarik juga ketika lo ambil angle tentang paradoks tadi gitu, which is benar, kadang-kadang orang suka lupa sama life value yang dia pegang nih gitu. Yeah. Harusnya tadi kita mau cari uang misal buat apa sih? Oh, bikin keluarga happy gitu. Tapi karena kita terlalu fokus sama uangnya, alhasil life value-nya ini jadi lupa gitu. Terus malah kita jadi fokus sama yang uang ini. Gue sempat baca juga dari risetnya Harvard Business Review. Dia itu juga ngambil angle gimana sih sebenarnya kita kok terlalu fokus tadi sama uang, dan juga gimana caranya ngukur relativity antara uang sama happiness ini gitu. Hubungannya sih gimana sih gitu. Nah ternyata benar, orang kan rata-rata merasa oh ya uang dengan happiness itu berjalan sejajar. Jadi kayak kita makin kaya, kita makin happy juga nih. Nah tapi pada satu titik sebenarnya itu udah gak terlalu ngaruh. Memang mungkin iya ketika kita masih di level yang poor gitu ya, jelas banget apa ya, relativity atau indeks kebahagiaannya itu akan sangat mengaruh banget nih dengan income berapa yang dia dapat. So it matters a lot. Tapi ternyata ketika kita makin naik, di satu titik mungkin risetnya gak apple to apple banget sama Indonesia ya, karena riset ini kan di Amerika. Tapi at some point memang iya gitu. Uangnya makin banyak pun mungkin sudah nggak terlalu pengaruh lagi gitu. Yang menarik di sini dari risetnya dia adalah bukan seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi bagaimana cara kita menggunakan uang itu, gimana cara kita spendingnya, terus gimana cara kita nge-save-nya, dan gimana kita berpikir tentang uang ini sendiri. Jadi nggak matter jumlahnya, tapi the way kita memandang uang itu nih justru yang menarik. Gue mengambil satu highlight atau poin adalah jangan attach happiness lu di barang. Iya. Gitu, jangan attach happiness lu di barang, karena barang itu akan selalu upgrade dan berganti.
tas gitu ya. Let's say gue beli tas warna biru, aduh udah yang paling cakep, udah yang paling the best deh ini sedunia saat ini. And then keluar model baru dong. Sama kayak gadget lah, Van, gitu. Gadget juga sama. Nah, laptop, apalagi gadget sekarang. Kamera, wah itu nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Kayak 6 bulan sekali udah jadi fast moving. Dulu enggak loh. Enggak loh. Dulu masih oke, kayak masih ya mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali baru ada model baru yang agak oke. Tapi sekarang kan udah kayak kacang gitu, keluar terus gitu. Kompetitornya juga kan satu nongol, kompetitornya nongolin juga kan. Udah terus bener. Aja nggak kelar-kelar. Nah, ini pengecualian kalau lu memang profesinya YouTuber gadget itu of course beda cerita, karena itu lu beli ini buat modal kerja gitu, memang buat aset produktif ya itu beda cerita. Tapi kalau dalam hal lu hanya konsumen biasa, pengguna biasa, kita mengattach happiness kita pada barang itu nggak ada habisnya. Ini gitu. Nyambung sama menurut gue habis baca-baca juga tentang hedonic adaptation, Van. Itu kayak orang tuh pasti mudah beradaptasi. Jadi sekali gaya hidupnya atau baseline-nya naik, susah buat turun. Jadi misalkan misalkan gaji pertama gue 3 juta gitu kan. Gue bisa hidup tuh dengan misalkan bayar kos 700.000, sisanya 2.300.000 kan. Tuh gue bisa hidup 2.300.000. Naik lagi 5 juta. Masih bisa nggak hidup dengan 2.300.000? Tentu tidak. Naik juga gaya hidupnya gitu kan. Itu kayak gitu naik terus. Sama kayak misalkan gue inget banget dulu pertama kali gue beli iPhone, kayak senangnya tuh bukan main, kayak wah gue akhirnya punya iPhone gitu kan, wah happy gitu kan, kebetulan juga iPhone dan lain-lain. Ya itu bertahan cuma beberapa bulan saja. Setelah itu ya biasa aja, punya iPhone ya udah biasa aja, ngeliat orang ya udah biasa aja. Maksudnya itu selalu ada hedonic adaptation itu, dan kita harus aware kalau itu tuh selalu ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ya benar nyambung kayak kata lu, jangan attach kebahagiaan kita sama barang karena nggak ada habisnya. Dan kalau kita naruh kebahagiaan di situ, pasti ada momen udah hampanya tuh udah ada gitu. Pasti kayaknya gue udah nggak happy deh sama barang ini gitu. Terus jadinya apa? Beli lagi yang baru gitu kan. Padahal ini masih nggak kenapa-napa gitu kan. Jadi kayak never ending circle sih kalau menurut gue. Dan kayak itu kita perlu hati-hati sih.